Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.